BMKG baru saja keluarkan peringatan dini hujan pada 8-9 Februari 2026. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan peringatan dini cuaca terkait potensi hujan di berbagai wilayah Indonesia untuk periode 8 dan 9 Februari 2026. Informasi tersebut disampaikan melalui akun resmi Instagram BMKG sebagai langkah antisipasi terhadap potensi dampak cuaca ekstrim. Dalam peringatan untuk 8 Februari 2026, BMKG mencatat sejumlah wilayah berada pada kategori waspada dengan potensi hujan sedang hingga lebat. Daerah tersebut mencakup sebagian besar Sumatera, Jawa Tengah, DIY, Bali, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, hingga wilayah Papua. Kondisi ini berpotensi menimbulkan gangguan aktivitas masyarakat. Sementara itu, kategori siaga atau hujan lebat hingga sangat lebat diperkirakan terjadi di Jawa Barat, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. BMKG mengingatkan bahwa curah hujan tinggi di wilayah tersebut dapat memicu bencana hidrometeorologi seperti banjir, longsor, atau genangan. BMKG juga menegaskan tidak ada wilayah yang masuk kategori awas atau hujan sangat lebat hingga ekstrim pada tanggal tersebut. Meski begitu, masyarakat tetap diminta meningkatkan kewaspadaan, terutama di daerah rawan bencana. Selain hujan, peringatan dini angin kencang turut dikeluarkan untuk beberapa wilayah seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kepulauan Bangka Belitung, dan Nusa Tenggara Timur. Angin kencang berpotensi menyebabkan pohon tumbang atau gangguan transportasi. Memasuki 9 Februari 2026, wilayah berstatus waspada masih cukup luas, meliputi Sumatera, sebagian Jawa termasuk Jakarta, Bali, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, hingga Papua. Kondisi ini menunjukkan potensi hujan masih relatif tinggi di berbagai daerah Indonesia. Untuk kategori siaga pada 9 Februari, BMKG mencatat Nusa Tenggara Timur dan Papua Selatan berpotensi mengalami hujan lebat hingga sangat lebat. Sementara peringatan angin kencang difokuskan pada wilayah Banten dan Kepulauan Bangka Belitung. BMKG mengimbau masyarakat agar terus memantau informasi cuaca terkini melalui kanal resmi, serta meningkatkan kesiapsiagaan terhadap potensi bencana hidrometeorologi. Langkah antisipasi dini dinilai penting guna meminimalkan risiko dampak cuaca ekstrim. Perakiraan cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG untuk Kabupaten Kota Sulawesi Utara, Sulut, hari ini Minggu 8 Februari 2026. Sebagian wilayah Sulut potensi hujan, sedangkan wilayah lainnya bercuaca berawan. Saat berita dimuat siang ini, cuaca di Jalan AA Maramis, Kairagi 2, Manado, berawan. Apakah daerah Anda termasuk hujan hari ini? Simak selengkapnya perakiraan cuaca di Provinsi Sulut. Ada kalanya sebelum keluar rumah untuk mengecek kondisi cuaca. Inilah perakiraan cuaca besok di Kabupaten Kota Sulut yang dikutip tribunmanado.co.id dari website resmi bmkg.go.id, update Minggu 8 Februari 2026 siang pukul 13.50 WITA. Perakiraan cuaca Kabupaten Kota di Sulut Minggu 8 Februari 2026. 1. Kabupaten Bolmong, hujan ringan. 2. Kabupaten Minahasa, hujan ringan. 3. Kabupaten Kepulauan Sangihe, berawan. 4. Kabupaten Kepulauan Talaut, berawan. 5. Kabupaten Minahasa Selatan, berawan. 6. Kabupaten Bolaang Mongondowo Timur, hujan petir. 7. Kabupaten Minahasa Utara, berawan. 8. Kabupaten Minahasa Tenggara, petir. 9. Kabupaten Bolaang Mongondowo Utara, hujan sedang. 10. Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, hujan ringan. 11. Kabupaten Bolaang Mongondowo Selatan, hujan ringan. 12. Kota Manado, berawan hingga hujan.
13. Kota Bitung, hujan ringan. 14. Kota Tomohon, hujan ringan. 15. Kota Mobagu, hujan petir. Gempa bumi magnitudo 3,0 terjadi di barat laut Jailolo, Maluku Utara. Gempa bumi dengan magnitudo 3,0 terjadi di wilayah barat laut Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat, Provinsi Maluku Utara pada Minggu, 8 Februari 2026. Gempa tersebut tercatat terjadi pada pukul 18.23 WIB dan dipantau oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG. Berdasarkan data BMKG, pusat gempa berada di koordinat 1,41 lintang utara dan 1,26,36 bujur timur, atau sekitar 128 km barat laut Jailolo. Gempa ini terjadi pada kedalaman 22 km dan tergolong sebagai gempa menengah. Hingga berita ini disusun, belum terdapat laporan resmi terkait dampak kerusakan maupun korban akibat gempa bumi tersebut. BMKG juga belum menerima laporan mengenai adanya guncangan yang dirasakan oleh masyarakat di wilayah sekitar pusat gempa. BMKG memastikan gempa bumi ini tidak berpotensi menimbulkan tsunami. Masyarakat diimbau untuk tetap tenang, meningkatkan kewaspadaan, serta tidak mudah percaya pada informasi yang belum terverifikasi. Warga diminta untuk terus mengikuti perkembangan informasi resmi yang disampaikan oleh BMKG. BMKG menegaskan bahwa informasi gempa bumi ini disampaikan dengan mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data masih bersifat sementara dan dapat berubah seiring dengan kelengkapan serta pembaruan data selanjutnya. Berikut tindakan yang perlu Anda lakukan saat terjadi gempa. Saat gempa terjadi, berusahalah untuk tidak panik dan tetap tenang. Tarik napas dalam-dalamnya, lalu lihatlah keadaan sekitar dan pilihlah tempat yang aman untuk berlindung. Jika pada saat gempa sedang berada di dalam penginapan, berusahalah menyelamatkan diri dan orang yang ada di sekitarmu. Berlindung di bawah meja adalah tempat terbaik untuk melindungi diri dari benda-benda yang berjatuhan akibat gempa. Setelah itu, lindungi kepala dengan benda empuk. Misalnya bantal, helm, papan, atau yang paling praktis kamu bisa menggunakan kedua tangan dengan posisi tertelungkup. Jika pada saat gempa terjadi kamu sedang berada di luar ruangan, tindakan pertama yang harus dilakukan adalah bergerak menjauhi gedung dan tiang lantas menuju daerah terbuka. Tetap tenang dengan menarik napas dalam-dalam dan jangan lakukan apapun. Sebab, biasanya setelah gempa pertama akan terjadi gempa susulan. Jika saat itu kamu sedang berada di kerumunan, biasanya akan terjadi kepanikan. Untuk menghindari hal tersebut, kamu bisa perhatikan arahan petugas penyelamat dan usahakan langsung menuju ke tangga darurat untuk menuju ke daerah terbuka. Jika gempa terjadi saat kamu sedang berada di gunung, bergeraklah menuju daerah lapang untuk berlindung. Hindari daerah dekat lereng karena ada kemungkinan akan menimbulkan longsor dan mengancam keselamatan jiwa. Gempa di bawah laut bisa menimbulkan gelombang tsunami. Jika gempa itu terjadi, bergeraklah ke dataran yang lebih tinggi. Bagi yang sedang melakukan perjalanan saat terjadi gempa, berpeganglah erat agar tak terjatuh. Berhentilah di tempat yang lapang dan berhentilah di sana. Gempa bumi magnitudo 2,6 terjadi di barat daya Banggai Kepulauan Sulawesi Tengah. Gempa bumi dengan magnitudo 2,6 terjadi di wilayah barat daya Kabupaten Banggai Kepulauan Provinsi Sulawesi Tengah pada Minggu 8 Februari 2026. Peristiwa gempa tersebut tercatat terjadi pada pukul 14.44 WIB dan terdeteksi oleh Jaringan Pemantauan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG. Berdasarkan data BMKG, pusat gempa berada di koordinat 1,63 lintang selatan dan 122,56 bujur timur atau sekitar 63 km barat daya Banggai Kepulauan. Gempa ini terjadi pada kedalaman 30 km dan dikategorikan sebagai gempa menengah. Hingga laporan ini disusun, belum terdapat informasi resmi mengenai dampak kerusakan maupun korban akibat gempa bumi tersebut. BMKG juga belum menerima laporan terkait guncangan yang dirasakan oleh masyarakat di wilayah sekitar pusat gempa.
BMKG memastikan gempa bumi ini tidak berpotensi menimbulkan tsunami. Masyarakat diimbau untuk tetap tenang, waspada, serta tidak mudah percaya pada informasi yang belum terverifikasi kebenarannya. Warga diminta untuk mengikuti perkembangan informasi resmi yang disampaikan oleh BMKG. BMKG menegaskan bahwa informasi gempa bumi ini disampaikan dengan mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data masih bersifat sementara dan dapat berubah seiring dengan kelengkapan serta pembaharuan data selanjutnya. Adapun diketahui getaran gempa diukur dalam skala MMI. Berdasarkan skala MMI yang dikutip dari laman BMKG, berikut info MMI yang dapat dipelajari. 1. MMI. Getaran gempa tidak dapat dirasakan kecuali dalam keadaan luar biasa oleh beberapa orang. 2. MMI. Getaran atau goncangan gempa dirasakan oleh beberapa orang, benda-benda ringan yang digantung seperti lampu gantung bergoyang. 3. MMI. Getaran gempa dirasakan nyata dalam rumah. Getaran terasa seakan-akan ada naik di dalam truk yang berjalan. 4. MMI. Pada saat siang hari dapat dirasakan oleh orang banyak di dalam rumah, di luar rumah oleh beberapa orang, gerabah pecah, jendela pintu bergoyang hingga berderik dan dinding berbunyi. 5. MMI. Getaran gempa bumi dapat dirasakan oleh hampir semua orang, orang-orang berlarian, gerabah pecah, barang-barang terpelanting, tiang-tiang dan benda besar tampak bergoyang, bandul lonceng dapat berhenti. 6. MMI. Getaran gempa bumi dirasakan oleh semua orang. Kebanyakan orang terkejut dan lari keluar, plester dinding jatuh dan cerobong asap di pabrik rusak, kerusakan ringan. 7. MMI. Semua orang di rumah keluar. Kerusakan ringan pada rumah dengan bangunan dan konstruksi yang baik. Sedangkan pada bangunan dengan konstruksi kurang baik terjadi retakan bahkan hancur, cerobong asap pecah. Dan getaran dapat dirasakan oleh orang yang sedang naik kendaraan. 8. MMI. Kerusakan ringan pada bangunan dengan konstruksi kuat. Keretakan pada bangunan dengan konstruksi kurang baik, dinding terlepas dari rangka rumah, cerobong asap pabrik dan monumen roboh, air berubah keruh. 9. MMI. Kerusakan pada bangunan dengan konstruksi kuat, rangka rumah menjadi tidak lurus, banyak terjadi keretakan. Rumah tampak bergeser dari pondasi awal. Pipi-pipa dalam rumah putus. 10. MMI. Bangunan dari kayu yang kuat rusak, rangka rumah lepas dari pondamennya, tanah terbelah rel melengkung, tanah longsor di tiap-tiap sungai dan di tanah-tanah yang curam. 11. MMI. Bangunan-bangunan yang sedikit yang masih berdiri. Jembatan rusak, terjadi lembah. Pipa dalam tanah tidak dapat terpakai sama sekali, tanah terbelah, rel sangat melengkung. 12. MMI. Hancur total, gelombang tampak pada permukaan tanah.